Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas fikih daripada Asmaul Husna, dan kita masuk pada nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Afu, Al-Ghafuru, Al-Ghafaru, At-Tawwabu. Al-Afu yang maha memaafkan, Al-Ghafur yang maha mengampuni, Al-Ghafar juga yang maha mengampuni, dan At-Tawwab yang maha menerima tobat. Baik, kita akan bahas satu persatu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Afu dan juga Al-Ghafur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa kalimat Al-Afu itu masuk pada wazan fa'ul. Artinya dia bagian daripada sighah al-mubalaghah. Sighah mubalaghah itu artinya lafaz yang menunjukkan arti berlebihan. Jadi Allah tersifati dengan sifat maha memaafkan, itu betul-betul memaafkan. Bukan seperti kita, kalau kita memaafkan itu terkadang di lisan saja, tetapi dalam hatinya kadang-kadang belum tentu memaafkan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika memaafkan akan kesalahan hamba-hambanya, maka betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa kita, bahkan akan atau tidak akan mengazab dari kesalahannya. Jadi selain daripada memaafkan seluruh kesalahan kita, Allah juga tidak mungkin mengazab dosa-dosa kita. Itulah kalimat Al-Afu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sebelum saya membaca perkataan mu'alif di sini, supaya antum ada gambaran betapa besarnya zat yang memaafkan kepada kita ini, maka kita akan lihat kalau kita bercerita tentang akhirat. Jadi kita tahu bahwa jarak kita dengan akhirat itu kan hanya sebentar saja dengan adanya kematian. Jadi semata-mata kita meninggal dunia saja berarti kita sudah mengarah ke gerbang akhirat. Artinya tidak jauh. Karena seorang muslim kalau dia meninggal dunia, di kuburannya pun tidak akan lama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan tidurkan dia seperti tidurnya pengantin baru. Nim naumatal arsh. Sehingga jarak dia dengan kiamat itu tidak terasa. Lah saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala akan melakukan mahkamah besar, pengadilan besar yang akan mengadili setiap manusia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil satu persatu nama kita, dan kita memegang semua catatan amal kita. Anda bisa bayangkan, satu minggu kemarin saja kita tidak tahu apa yang kita lakukan dari perbuatan dosa, apalagi 1 tahun yang silam. Kita pernah menzalimi, kita pernah menggibah, menghina, mungkin sudah lupa. Tapi semua kesalahan itu tercatat dalam catatan yang kita bawa itu. Dan kita bisa bayangkan orang yang dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dihisab, ditanya secara detail dosa-dosa kita, siapa yang tidak akan binasa di antara kita? Makanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, man nukisha al-hisab halak. Siapapun yang kemudian dihisab secara detail,
semua ditanyakan. Pasti binasa, ikhwan. Karena catatan keburukan kita dipastikan lebih banyak dibandingkan catatan kebaikan. Tetapi bagi seorang muslim atau mukmin tentu berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita seorang muslim, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menutupi antara kita dan orang-orang yang hadir di situ. Jadi Allah akan membuat tabir di antara kita dan manusia sehingga tidak ada yang tahu. Hanya Allah dengan kita saja dalam tabir itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membuka catatan amal kita. Anda bisa bayangkan semua catatan amal kita dipastikan banyak keburukannya dibandingkan kebaikannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menanyakan sesuatu kepada kita sesuai dengan catatan yang ada pada tangan kita. Tetapi karena seorang muslim, maka pertanyaan pun tidak detail. Dan itu disebut oleh ulama akidah sebagai al-ardu, bukan al-hisab. Atau dengan kata lain hisab yang mudah. Hanya untuk membeberkan catatan amal kita dan diberitahu kepada kita, bukankah engkau begini dan begitu? Bukankah engkau melakukan ini dan itu? Bukankah engkau melakukan maksiat ini dan itu dan begitu seterusnya? Dan kita hanya mengatakan iya dan iya saja. Tidak ada perdebatan di situ. Nah, setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seluruh dosa-dosa kita di hadapan kita, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita, dahulu di dunia wahai fulan, aku tutupi semua aib-aibmu, dan hari ini wahai fulan, aku ampuni seluruh dosa-dosamu. Satartuka al-yawma satartuka fid dunya wa aghfiru lakal yawma. Dulu di dunia aku tutupi aibmu, dan sekarang di akhirat ku ampuni dosa-dosamu. Ketika kemudian hamba ini mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, dia keluar dari tabir Allah, kemudian menghadap manusia dan mengatakan dengan bangganya sambil memegang catatannya dan mengatakan, bacalah catatanku ini. Ha umqra'u kitabiyah. Bacalah catatanku ini, karena dia merasa bahwa dia sudah akan selamat. Dan itu menunjukkan apa? Keagungan bagaimana sifat Allah itu al-afu. Allah itu zat yang maha memaafkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sifat yang agung ini, ketika para nabi dan rasul mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-afu, zat yang maha memaafkan, maka mereka berusaha untuk mencontohnya. Contoh saja Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, pahamlah kisahnya antum, dizalimi oleh 10 saudaranya. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya kemudian diambil oleh para pedagang, kemudian dijadikan budak dan dijual belikan, sampai akhir kisah. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sudah menjadi orang besar, bahkan orang nomor 2 Mesir, diboyong semua keluarganya. Dia tahu muka-muka saudara yang pernah menyakiti dirinya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan lapang dada kemudian mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Dan ini bentuk bagaimana sifat al-afwi ini mempengaruhi para nabi. Atau tidak jauh-jauh dari Nabi Yusuf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kita tahu di awal dakwahnya 13 tahun itu ngeri. Bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya ditekan, diintimidasi, disiksa, bahkan diusir, bahkan ada upaya pembunuhan dan lain sebagainya. Ketika terjadi Fathu Mekah, Rasul sudah berhasil mengislamkan banyak manusia di Madinah, kemudian memiliki pasukan besar, dikepunglah Mekah itu, yang kemudian peristiwanya disebut Fathu Mekah. Nah, setelah kemudian Mekah dikuasai Nabi SAW, Rasul meminta semua manusia dikumpulkan di haram. Nabi hafal muka-muka orang-orang yang pernah menyakiti dia dan para sahabatnya, yang pernah menyiksa dia dan para sahabatnya. Rasul hafal satu persatu. Tapi Nabi SAW, dia tidak marah dan tidak dendam. Justru Rasul mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy itu, idhabu fa antumut tulaqa, kata Rasul. Pergi kalian, karena kalian semua sudah kumaafkan. Begitulah pengaruh sifat al-afu kepada para nabi, yang kemudian diwariskan kepada para sahabatnya. Contoh saja Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika terjadi haditsatul ifki, cerita tentang kebohongan, berita akan berzinahnya Aisyah ummul mukminin dengan
Safwan ibn Mu'attil. Kisahnya ma'ruf. Aisyah dituduh oleh orang-orang munafik berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Gara-gara ketika Aisyah di tengah jalan dalam pulang dari peperangan itu, Aisyah ingin buang hajat. Kemudian menjauh dari pasukan. Lah pasukan ini tidak paham bahwa Aisyah ini belum naik ke rumah-rumah untanya. Pasukan kemudian pergi, ditinggalkan Aisyah yang sedang buang hajat itu. Ketika selesai buang hajat, maka Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ketinggalan pasukan. Rupanya ada seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil itu ketinggalan. Ketika dia melihat Aisyah Ummul Mukminin, dia langsung turun dari untanya dan mempersilahkan Aisyah naik ke untanya, kemudian menyusul pasukan. Ketika sampai di tengah-tengah pasukan, rupanya orang-orang munafik melihat. Disinilah kemudian ada kesempatan untuk menyakiti Rasul dengan menuduh perselingkuhan. Aisyah berselingkuh dengan Safwan ibn Mu'attil. Dan berita ini menyebar di tengah-tengah manusia di kota Madinah sampai membuat sesak Nabi dan membuat sesak Abu Bakar dan juga istri dan keluarganya. Sampai Rasul 1 bulan tidak menemui Aisyah sama sekali, karena masih mengharap turunnya wahyu apakah betul tuduhan orang-orang munafik itu ataukah hanya dusta belaka. Sampai 1 bulan wahyu tidak turun, makin sesak lagi Nabi. Akhirnya Nabi SAW terpaksa harus menginterogasi Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, kalau engkau memang berbuat, tinggal bertobat saja, nanti Allah akan ampuni dosa-dosamu. Tapi kalau engkau tidak berbuat, yakinilah bahwa Allah akan turunkan dari langit ayat yang akan membebaskan tuduhan-tuduhanmu. Perkataan Rasul ini membuat sedih Aisyah. Kenapa? Karena seolah-olah Rasul terpengaruh. Kalau tidak terpengaruh, kenapa Rasul memaksa dia untuk mengaku? Sehingga Aisyah radhiyallahu anhu meminta kepada ayahnya Abu Bakar Siddiq untuk menjawab pertanyaan Nabi, tapi Abu Bakar tidak menjawab, malah menangis. Ibundanya pun sama. Akhirnya Aisyah hanya seorang diri, tidak ada pembelaan dari Nabi, tidak ada pembelaan dari ayah dan ibunya. Dia hanya mengambil selimutnya, kemudian masuk ke dalam selimut dan menangis seraya membacakan ayat yang dibaca oleh Yakub alaihi salatu wassalam, fa sabrun jamil. Oh, sabar itu indah rupanya. Aku harus tetap bersabar dan aku yakin Allah pasti akan menyingkap segalanya. Lah di tengah-tengah kemudian Aisyah sedang menangis, tiba-tiba Jibril datang menurunkan surat kepada Nabi SAW menyingkap hakikat tuduhan itu, bahwa Aisyah tidak berzina dan dia bersih dari tuduhan itu. Turunlah surah Nur ayat 1-9 membebaskan tuduhan itu. Maka semua keluarga Abu Bakar senang dengan wahyu yang turun dari langit itu. Masalahnya, di antara orang-orang yang memfitnah Aisyah itu adalah kerabat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, namanya Mistah ibn Utsatsah. Mistah ibn Utsatsah ini kerabat Abu Bakar, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menanggung kehidupan dia dan keluarganya. Tiba-tiba orang yang selama ini ditanggung kehidupannya, diberikan rumah, diberikan nafkah setiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun, ikut terlibat pula dalam penuduhan itu. Apa tidak sakit hati Abu Bakar itu? Ketika turun ayat itu, dia bersumpah kepada Allah untuk tidak memberikan nafkah lagi kepada Mistah. Kenapa? Karena dia terlibat dalam penuduhan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat menegur Abu Bakar, mengingatkan bahwa apa tujuan engkau memberikan nafkah kepada Mistah dulu kalau bukan karena ingin mendapatkan maafnya Allah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengingatkan soal itu. Maka Abu Bakar pun kemudian sadar. Akhirnya dia kembali memaafkan Mistah dan memberikan nafkah jauh lebih besar daripada sebelumnya. Inilah sifat maafnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang diwariskan oleh Nabi SAW. Nah, dari sini kita tahu bahwa betapa agungnya sifat Allah Al-Afu di sini. Karena kita bisa tiru, ini adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya jamil, artinya nama Allah yang indah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Biasa sebelum kita membaca tentang keterangan pengarang di sini, kita akan mengambil asar imaniyahnya dulu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala Al-Afu di sini. Apa asar imaniyahnya? Maksudnya apa sih pengaruh keimanan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Afu di sini? Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama di antara asar imaniyahnya adalah at-tahalli bi sifatil afwi. At-tahalli bi sifatil afwi artinya berhiaslah dalam kehidupan kita itu dengan
sifat Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemaaf. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira." Jika kalian menampakkan kebaikan ataupun menyembunyikan kebaikan atau memaafkan dari keburukan, ingatlah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemaaf lagi maha mampu melakukan segalanya. Disebutkan oleh Al-Qadi Al-Baydawi rahimahullahu taala, maksudnya di sini adalah ketika Allah mengatakan au ta'fu an su'in, maksudnya yukthirul afwa anil usati ma'a kamali qudratihi 'alal intiqam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu ketika disifati dengan sifat afu, dia memaafkan kepada siapapun makhluknya yang bermaksiat kepadanya, padahal Allah sanggup untuk menyiksanya. Ya. Jadi kalimat afu ini Allah sanggup kalau seandainya menyiksa hamba-hambanya yang kurang ajar kepadanya kan, tapi Allah tidak lakukan. Tapi Allah memaafkan hamba-hambanya. Lah kalau kita bisa bersifat dengan sifat Allah, maka itu lebih baik lagi. Makanya dahulu ada seorang alim dari kalangan Ahlul Bait namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, atau dikenal dengan Zainul Abidin, satu-satunya keturunan Husain yang selamat di Karbala. Ali bin Husain ini, ketika seluruh keluarga Husain mati yang laki-laki, artinya nasabnya kan dari anak laki-laki, tapi mati semua kecuali satu orang yang hidup di Karbala karena sakit tidak ikut bertempur. Namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, atau kunyahnya dikenal dengan Zainul Abidin. Zainul Abidin ini dia punya budak. Jadi satu hari Zainul Abidin mengatakan kepada budaknya, ambilkan minuman hangat kepadaku. Akhirnya kemudian diambilkan minuman itu. Rupanya minuman itu bukan hangat, agak panas. Allah takdirkan dia ketika hendak memberikan minuman itu tersandung kakinya, jatuhlah minuman ini terkena pakaian Ali bin Husain ini. Tentu ikhwan, kalau antum sebagai majikan kemudian pembantu melakukan hal yang seperti itu, ada sebagian majikan tentu akan marah, seolah-olah gak becus kerjanya, apalagi sampai kemudian minuman yang panas itu sampai mengguyur badannya kan begitu, pasti akan marah. Tetapi kemudian tiba-tiba sang budak ini membacakan ayat Al-Quran. Sebelum Ali bin Husain marah ini, dia membacakan ayat Al-Quran tentang sifat orang-orang yang beriman, wal kadhiminal ghaidha, bahwa di antara sifat orang-orang yang beriman adalah yang menyembunyikan kemarahannya. Mendengar ayat itu dibaca, tadinya mau marah nih, tak jadi, karena di antara sifat orang yang beriman itu menyembunyikan kemarahannya. Kemudian dibacakan lagi ayat setelahnya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan sifat orang yang beriman yang kedua adalah memaafkan kesalahan manusia. Ketika dia mendengar ayat itu dibaca, tiba-tiba afautu angka, kalau begitu aku maafkan kesalahanmu. Bayangkan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian dibacakan lagi, wallahu yuhibbu al-muhsinin, Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka kata Ali bin Husain, a'taqtuka liwajhillah, kalau gitu kemerdekakan kau di jalan Allah. Tak jadi marah, malah dimerdekakan. Ya. Ini bagaimana sifat ulama salaf kan? Ya, berhias dengan sifat al-afu di sini. Padahal sebenarnya Ali bisa saja memecat budaknya atau memarahinya kan? Sebagaimana Allah juga sanggup menyiksa hamba-hamba yang bermaksiat kepadanya, tapi tidak, malah memaafkan. Maka orang yang bersifat dengan sifat al-afu ini sangat indah sekali. Ini yang pertama, athar al-imaniyahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-afu di sini sababun linailil maghfirah. Sebab orang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah Abu Bakar tadi yang memaafkan Mistah ibn Utsatsah, padahal dia sudah menuduh putrinya Aisyah kan, tapi dimaafkannya. Bisa saja Abu Bakar kemudian mengusir dia dari rumahnya dan tidak berikan nafkah lagi kan, tapi tidak, karena Nabi SAW mengingatkan Abu Bakar dengan suratun Nur ayat 22. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidakkah kau ingin
Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mendengar ayat ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an langsung memaafkan Mistah. Kenapa? Karena tahu bahwa memaafkan itu sebab terbesar mendapatkan ampunan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa al-afu itu sababun linailil ajril azim. Bahwa sifat pemaaf itu sebab juga mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Dan itu disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang mudah memaafkan dan memperbaiki diri, maka pahalanya ditanggung Allah. Dan ketika pahalanya tidak disebutkan ditanggung Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan, tentu bukan pahala kecil. Kalau pahala dirahasiakan sama dengan pahala puasa. Ketika Allah mengatakan dalam hadis kursi itu, "As-saumu li wa ana azzibihi," puasa itu milikku kata Allah, aku yang akan membalasnya. Artinya pahala puasa itu kan disembunyikan Allah. Lah sesuatu yang bersifat disembunyikan Allah berarti pahala itu tidak kecil, besar. Maka yang memaafkan juga sama. Memang memaafkan itu berat. Minta maaf berat, tapi memaafkan lebih berat lagi kan gitu. Tetapi bagaimanapun kalau orang memaafkan itu lebih baik lagi. Kemudian juga di antara asar imaniyahnya bahwa al-afu itu sababun linaili taqwa. Sebab orang mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 237, "Wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Kalau engkau memaafkan maka itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian juga al-afu sababun al-fauju bil jannah. Bahwa mudah memaafkan itu sebab kita ini mendapatkan keberuntungan dengan surga. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, karena surga yang luasnya selangit dan sebumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun susah, wal kadhiminal ghaid, dan yang menyembunyikan rasa amarahnya, wal afina anin nas, dan orang yang memudahkan memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Lihat bagaimana memaafkan itu juga di antara sebab kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga al-afu di sini sababun linaili izzati wa rif'ah. Sebab kita mendapatkan kemuliaan dan juga derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan itu. "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan." Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba yang mudah memaafkan kecuali kemuliaan. "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Maka siapapun yang merendahkan diri di dunia karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Ini pun menunjukkan bahwa pemaaf itu juga sebab mendapatkan izzah kemuliaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga sifat al-afu di sini, dia akan diberikan di sorga bidadari sesuai dengan pilihannya. Dia akan diberikan bidadari sesuai dengan pilihannya. Dan itu berdasarkan sabda Rasul, "Man qadhama ghaidhan wa huwa qadir ala an yanfadhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a." Barang siapa yang bisa menyembunyikan perasaan marahnya, pada dia sanggup untuk meluapkannya, tapi dia sembunyikan perasaan marahnya itu dan dia berusaha memaafkan, kelak Allah akan panggil dia di hadapan manusia pada hari kiamat. Kemudian Allah akan katakan, "Pilihlah dari bidadari sesuai dengan kehendakmu." Ini luar biasa ya. Ya, di antara ini juga asar imaniyahnya bahwa kita diberikan nikmat yang luar biasa di sorga dengan cara memilih bidadari sesuai dengan kehendak kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga jadikan sifat ini untuk doa-doa kita. Ketika berdoakan kita dianjurkan untuk memperbanyak Asmaul Husna. Dan ketika berdoa itu disesuaikan nama-nama Allah yang kita panggil itu sesuai dengan hajat kita. Jadi kalau kita ini banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah dan ingin supaya mudah tobat dan dapat hidayah, maka perbanyaklah menyebut kalimat al-afu di sini. Minta kepada Allah
dengan menyebut kalimat al-afu agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan banyak lagi tentu asar keimaniyah yang ada pada kalimat al-afu di sini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama ketika memahami kalimat al-afu di sini, beda kalimat al-afu dengan kalimat al-ghafur atau ghafar ya. Walaupun secara makna bahasa itu sama aja, artinya memaafkan, mengampuni, bahasa Indonesia sama aja. Yang memaafkan ya mengampuni, mengampuni ya memaafkan kan itu. Tapi bahasa Arab itu berbeda. Kalimat al-afu dengan kalimat al-ghafar atau al-ghafur di sini. Apa perbedaannya? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa kalimat afu itu artinya al-mahwu. Al-mahwu itu artinya menghapus semua kesalahan kita. Jadi kalau saya katakan saya maafkan kamu, dalam bahasa Arabnya afautuka, saya maafkan kamu, artinya di diri saya itu sudah tidak ada lagi perasaan-perasaan yang membuat jengkel dari kesalahan yang antum buat kepada saya. Jadi ketika saya maafkan dengan kalimat afautuka, ya sudah, memang sama sekali saya maafkan semuanya. Seolah-olah antum itu tidak pernah berbuat salah lagi sama saya. Jadi menghapuskan semua pengaruh-pengaruhnya. Tapi kalau kalimat, pamannya saya katakan dalam bahasa Arabnya, ghafartuka, aku ampuni kamu. Kalimat ghafartu ini belum tentu saya maafkan semuanya. Cuman saya akan tutupi saja kesalahan antum dengan cara saya maafkan antum. Jadi kalimat al-ghafar itu masih tersisa tapi ditutupi kesalahannya. Tapi kalau kalimat al-afu itu tidak ada satupun kesalahan yang tersisa kecuali hilang dari badannya. Dari sini kita tahu bahwa kalimat al-afu ini lebih mulia dibandingkan kalimat al-ghafur. Nanti saya jelaskan panjang lebar masalah ghafur, tapi kita fokus di kalimat al-afu di sini. Ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa kalimat al-afu adalah tajawuzu anidz dzambi wa tarkul iqabi alaihi, di mana Allah Subhanahu wa taala Dia akan membebaskan dari dosa-dosa hambanya dan Allah tidak akan mengiqab dia selamanya. Itulah kalimat al-afu. Dan ini luar biasa ya, ikhwatu fillah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Allah Rabb, zat yang Maha Pemaaf. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan satu doa yang harus kita baca pada setiap malam Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar disuruhnya kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan tidak diajarkan doa yang lainnya. Kenapa doa itu yang diajarkan Nabi SAW? Kenapa kita harus meminta dengan doa itu agar Allah memaafkan dosa-dosa kita? Artinya tidak lagi melihat dan memandang dosa-dosa kita, sehingga Allah akan tinggalkan siksa bagi kita akan dosa yang kita lakukan di dunia kelak di akhirat. Karena memang Allah itu zat yang maha al-afu, maha pengampun. Makanya doa yang diulang-ulang di malam Lailatul Qadar ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, in adaraktu lailatal qadri famadza aqul. Rasul, kalau aku dapati malam Lailatul Qadar itu, doa apa yang pantas aku ucapkan? Maka Rasul mengatakan, qul ya Aisyah, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau al-afu, zat yang maha pemaaf, fa'fu anni, dan engkau suka dengan yang memaafkan, maka maafkanlah kesalahanku. Ya. Baik, kita baca sedikit di sini perkataan mu'alif rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 60. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma uqiba bihi tsumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allahu innallaha la'afuwun ghafur. Demikianlah, dan barang siapa yang membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah dia derita kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Dari sini kalau kita memaafkan kesalahan orang, maka sebab akan datang pertolongan dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 99-nya, faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu ghafurur rahim wa kana Allahu afuwan ghafura.
Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Kemudian Allah sebutkan lagi dalam surah Al-Ahzab 73-nya, wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini sudah masuk pada kalimat Al-Ghafur, ya. Baik, kita lewati saja karena ayat-ayat ini mencakup semua nama yang tertera dalam babnya, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan juga At-Tawwab. Kita masuk pada halaman ke 234-nya saja. Di situ mu'alif hafizahullah ta'ala membagi tentang Al-Afu, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama, kata beliau, ampunan yang umum untuk semua pelaku kejelekan dari orang-orang kafir, dan selain mereka, dengan dia tidak menimpakan siksa di dunia, padahal sebab-sebabnya sudah ada yang sebenarnya dapat memutus nikmatnya dari mereka. Mereka menyakiti Allah dengan cacian, kesyirikan, dan lain sebagainya dari berbagai macam penyimpangan. Akan tapi Allah masih memberi mereka keselamatan, rizki, serta mencurahkan kepada mereka berbagai macam nikmat yang lahir maupun yang batin, membentangkan dunia bagi mereka, menganugerahkan kepada mereka nikmat dan kekayaannya. Dia memberi tenggang waktu kepada mereka dengan ampunan dan kelembutannya, tetapi dia tidak membiarkan mereka begitu saja. Ini yang pertama. Jadi Al-Afu secara umum artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk bertobat. Terkadang kita bertanya pada diri kita sendiri, kok enak orang-orang kafir itu ya? Di antara mereka terkadang lebih sehat dibandingkan kita, lebih kaya dibandingkan kita, lebih sukses dibandingkan kita, usahanya lebih besar dibandingkan kita. Kita yang beriman, kita yang sholat, yang puasa, yang baca Quran, yang zikir, hidupnya kok gini-gini saja ya. Maka kita katakan bahwa itu hanya sekedar istidraj saja, ikhwan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sengaja Allah mengulur-ulur waktu. Mereka tidak tahu bahwa ketika Allah mengulur-ulur waktu itu bentuk istidraj sampai pada waktunya ketika mereka tidak bertobat, tidak masuk dalam Islam, maka Allah akan datangkan kepada mereka azab tidak di dunia, di akhirat. Makanya kemudian kita tidak perlu silau dengan kekayaan orang-orang kafir itu, karena itu hanya istidraj saja. Tetapi istidraj itu menunjukkan apa? Allah itu zat yang maha pemaaf. Ketika orang-orang Yahudi lancang dengan mengatakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu fakir wa nahnu agniya, kami ini, Allah itu fakir, kami yang kaya. Ini kan ucapan kurang ajar, ikhwan. Masa orang Yahudi mengatakan innallaha fakirun wa nahnu agniya, Allah itu fakir, kami yang kaya. Yadullah maglulah, tangan Allah terbelenggu, kata orang-orang Yahudi itu. Bahkan orang-orang Nasrani mengatakan innallaha thalithu thalatha, Allah itu satu di antara tiga Tuhan, three in one ya. Dan banyak ucapan-ucapan atau ucapan orang-orang musyrik yang mengatakan kemudian malaikat-malaikat Allah itu banatullah, anak-anak putri Allah, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak ucapan-ucapan kekufuran, kesyirikan, belum lagi perbuatan mereka yang jelas-jelas menyekutukan Allah kan. Harusnya mereka itu sudah dapat azab, sudah jelas-jelas mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa mereka dibiarkan? Kenapa mereka tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas kelancangan mereka? Coba. Karena mereka masih dinaungi dengan Al-Afu secara umum, zat yang maha pemaaf secara umum. Allah masih memaafkan mereka, memberikan kesempatan untuk bertobat kepada mereka. Kalau tidak, maka itu hanya istidraj saja bagi mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ampunan yang khusus bagi mereka yang bertobat dan yang meminta ampun, yang berdoa, yang beribadah, dan yang tertimpa musibah dan mereka bersabar seraya mengharapkan pahala Allah. Semua orang yang bertobat dengan taubatan yang sebenarnya, yakni dengan cara ikhlas karena wajah Allah dan tidak diiringi oleh keraguan apapun, kemudian tidak terus-menerus di dalam dosa, maka Allah akan mengampuninya bagaimanapun dosa yang ia lakukan, baik dari kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, atau semua maksiat yang pernah dikerjakan. Artinya begini, sebesar apapun maksiat kita orang yang beriman, hatta sampai ke taraf kufur, syirik, munafik sekalipun, apalagi dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil kan itu. Kalau kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta maafnya, pasti zat yang maha pemaaf itu akan memaafkan kita
sebesar apapun dosa kita, Allah masih memberikan kesempatannya. Hatta sekalipun kita sudah minta maaf kemudian dimaafkan, kemudian terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama atau dosa lainnya, kemudian kita meminta ampun, Allah tetap ampuni. Karena selama pintu tobat itu terbuka, masih Allah subhanahu wa ta'ala masih mengampuni dosa kita. Selama nyawa belum ditenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah barat, kalau kita meminta ampun kepada Allah, yakini Allah pasti mengampuni dosa kita. Karena Allah itu al-afu, zat yang maha pemaaf. Lihat, Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Lihat bahasa Allah. Allah tidak memerinci dosa. Pokoknya yang melampaui batas. Entah melewati sampai ke tingkat kufur, entah melewati batas sampai ke tingkat syirik, sampai ke tingkat bid'ah, sampai ke tingkat kemunafikan dan begitu seterusnya. Umum, ya. Allah katakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena banyak kemudian orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu berlumuran dengan dosa. Makanya kenapa para ulama mengatakan di antara dosa besar, ada dosa besar lagi di atasnya. Tentu masih di bawah kesyirikan. Apa itu? Al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Kalau orang putus asa dari rahmat Allah, ikhwan, dosa putus asa itu lebih besar dibandingkan dosanya sendiri. Kalau orang kemudian seumur hidupnya berzina, mabuk, minum khamr, semua maksiat dia lakukan. Kemudian ketika dia hendak bertobat, tiba-tiba putus asa, tidak mungkin Allah mengampuni dosa saya, maka putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan semua dosa yang ia pernah lakukan. Kenapa? Karena putus asa itulah yang menghalangi dia tobat. Masalahnya, makanya Allah mengatakan wala la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dahulu di zaman Bani Israel, dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang laki-laki yang dari lahir sampai dia wafat penuh dengan dosa. Dosa aja. Dari dosa kecil sampai dosa besar. Ketika dia hendak wafat itu, dia takut dengan dosanya. Kalau seandainya dia dibangkitkan di hadapan Allah, kemudian Allah mengungkit dosa-dosanya, pasti hancur kehidupan dia. Akhirnya dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian berwasiat kepada anak-anaknya dan mengatakan, "Lau mittu fa ahrikuni." Kalau aku mati, bakar jasadku. Dikremasi ya. Kemudian setiap debuku bagi di semua lautan. Jadi ada yang debunya di lautan sana, debunya di lautan sini, pokoknya bagi di semua lautan. Kemudian dia mengatakan, sebab kalau Allah sanggup membangkitkan aku, kata dia, seandainya Allah sanggup membangkitkan aku, la yu'adzibani azaban lam yu'adzib ahadun min qabli. Pasti Allah akan mengazab diriku dengan azab yang belum pernah Allah azab siapapun di permukaan bumi, gitu. Saking takutnya dia ngomong gitu. Kalau sampai Allah sanggup membangkitkan aku, katanya, habis aku. Pasti Allah akan mengazab aku melebihi semua azab yang Allah timpakan kepada siapapun manusia di alam semesta ini, katanya. Akhirnya Allah takdirkan meninggal dunia dia. Wasiatnya dipenuhi anak-anaknya. Diambilnya debu ayahnya itu yang sudah dibakar, kemudian dilempar di laut sana, di laut sini, di laut sana, sehingga tersebar di mana-mana. Dia tidak tahu bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Rupanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan lagi itu abu-abunya. Kemudian dibentuk lagi jasadnya, kemudian dikembalikan rohnya, kemudian dihadapkan kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada orang ini dan mengatakan, "Ya fulan, ma fa'alta?" Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau lakukan seperti itu? Kau yakin bahwa aku tidak akan sanggup membangkitkan kamu? Aku sanggup membangkitkan kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya alasannya. Ya. Apa yang kau lakukan? Apa alasanmu? Kenapa kau lakukan seperti itu? Berwasiat dibakar badannya, kemudian debunya disebar di laut mana, laut ini, laut itu, supaya aku tidak membangkitkan kamu. Salah, aku bisa membangkitkan kamu. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Rabb, khaufuka," karena rasa takutku kepadamu. Ini yang menyebabkan apa? Aku melakukan hal ini karena rasa takutku kepadamu. Maka Allah mengatakan, kalau itu benar alasanmu, masuklah ke dalam surga. Lihat, orang ini
Dikatakan bahwa dia tidak pernah melakukan kebaikan. Semua kehidupannya itu dosa dan dosa. Tapi ketika kematiannya ada tauhid dalam hatinya yang menyebabkan dia berwasiat seperti itu karena rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu pula Allah maafkan kesalahannya, Allah masukkan pula dia ke dalam surga. Al-afu, ikhwan. Ya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan juga satu kisah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang kisah seseorang preman yang membunuh 99 nyawa. Kemudian Allah takdirkan dia ingin bertobat dan dapat hidayah. Di zaman itu masih agamanya Nasrani, Islam belum datang. Akhirnya mereka ataupun dia pun datang kepada seorang padri, seorang pendeta. Kemudian bertanya, apakah orang sepertiku yang sudah membunuh 99 jiwa itu ada ampunan dari Allah? Maka tiba-tiba seorang pendeta yang jahil ini, memang dia ahli ibadah, tapi dia jahil, tidak punya ilmu, akhirnya memberikan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Dan dia mengatakan bahwa dosamu sudah membumbung ke langit, wahai fulan, tidak ada maaf Allah bagimu, tidak ada tobat bagimu. Karena mendengar fatwanya yang serampangan, marahlah kemudian sang preman, tumbuh jiwa pembunuhnya, dibantailah si rahib itu. Genap pula jadi 100. Ya. Itulah jiwa pembunuh itu kenapa dalam Islam itu harus diqisas. Sebab kalau orang membunuh, kalau dia tidak bertobat, jiwa membunuhnya itu akan ada terus. Maka dalam Islam itu ada hukuman qisas namanya. Bunuh, dibunuh. Ya. Akhirnya kemudian orang ini masih tetap mencari hidayah. Allah takdirkan akhirnya ketemu seorang rahib yang alim dia. Bukan rahib kacang-kacang, tidak. Betul-betul rahib yang alim, dia bisa berfatwa dengan ilmunya. Kemudian dia hanya menyarankan kepada anak muda ini, kalau engkau ingin bertobat sungguh-sungguh, di sana ada perkampungan semua orang soleh. Kau datanglah bergabung dengan orang-orang soleh di kampung itu, mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni dosamu. Berangkatlah orang yang sudah membunuh 100 jiwa ini. Allah takdirkan di tengah jalan meninggal dia, karena jauhnya jarak. Kemudian kehabisan bekal, kelaparan, meninggal. Ketika dia meninggal itu, datang malaikat rahmat hendak mengambil rohnya. Tapi sebelum kemudian roh itu diambil malaikat rahmat, datang pula malaikat azab. Kemudian diambil rohnya oleh malaikat azab, tarik-tarikanlah roh ini. Satu sisi ditarik malaikat rahmat, sisi lain ditarik malaikat azab ini. Kata malaikat rahmat, ini ruh milikku, karena dia sudah ada keinginan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kata malaikat azab, tidak bisa. Ini milikku, karena dia sudah membunuh 100 jiwa, katanya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala utus malaikat pemutus, malaikat hakim. Kemudian malaikat pemutus ini mengatakan kepada dua malaikat rahmat dan azab ini, kisu bainal ardhaini. Gini saja, lepaskan rohnya, kita sama-sama ukur jarak kematiannya dengan jarak rahib yang ditanya, apakah lebih dekat ataukah lebih jauh? Atau jarak dia dengan kampung yang akan dituju, apakah lebih dekat kepada si rahib ataukah masih jauh? Ataukah lebih dekat ke kampung itu? Kalau jasadnya lebih dekat ke kampung yang dituju, ambil wahai malaikat rahmat, karena sudah dekat ke kampung itu. Tapi kalau masih jauh, masih dekat kepada sang rahib yang ia tanya, itu bagian malaikat azab, ambil masukkan ya ke neraka. Akhirnya diukur, bukan ukuran tukang ya, diukurlah. Subhanallah. Sebenarnya kata rawi hadisnya, jarak dia dengan kampung itu masih jauh, artinya lebih dekat kepada sang rahib. Maknanya malaikat azab berhak. Tapi Allah itu al-afu, maha pemaaf, dilipat bumi sama Allah. Akhirnya didekatkan ke kampung yang dituju dan dijauhkan daripada rahib yang ditanya. Coba bayangkan, Allah lipat, bayangkan, pada masih jauh itu, tapi Allah lipat supaya jasadnya dekat dengan kampung itu. Ya, itulah al-afu namanya, karena Allah zat yang maha pengampun. Maka kemudian ketika lebih dekat kepada kampung itu, kata malaikat hakim, engkau wahai malaikat rahmat berhak dengan roh ini, bawalah dia ke surga. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala al-afu di sini. Atau contoh yang lain, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi duel antara tukang-tukang sihir Musa, tukang-tukang sihir Fir'aun dengan Musa. Kita tahu bahwa tukang sihir Fir'aun ini dari kecil sampai dia bertarung dengan Nabi Musa itu bergelut dengan sihir. Yang namanya ilmu sihir ya pasti dekat dengan setan, tidak mungkin dekat dengan Allah. Semua ilmu sihir itu dekat dengan setan, dengan jin, dengan iblis, dengan dedemit dan yang sejenisnya kan. Artinya lebih banyak kesyirikan. Ketika duel dengan Nabi Musa nih, tukang-tukang sihir ini, kemudian Musa menampakkan mukjizatnya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Rupanya tukang sihir Fir'aun ini berkomat kamit kan itu ya, untuk mukjizat Nabi Musa. Apakah betul itu tongkat, apakah betul itu ular? Tapi tidak bisa juga, tetap yang dipandang ular. Akhirnya mereka mengakui bahwa ini bukan kekuatan Musa, tapi kekuatan lain, kekuatan Allah. Akhirnya kemudian mereka pun menyatakan kekalahannya, kemudian mereka sujud kepada Allah di hadapan Nabi Musa. Ketika mereka sujud karena kekalahan mereka, mereka bertobat dan kemudian sujud kepada Allah di hadapan Nabi Musa. Fir'aun marah, kemudian mengatakan, amantum qabla an adzana lakum. Kalian berani beriman kepada ajaran Musa sebelum aku izinkan. Bayangkan, beriman saja harus izin Fir'aun. Ya, saya akan patahkan tangan dan kaki kalian dan akan saya salib badan-badan kalian. Akhirnya kemudian betul-betul ketika mereka tidak mau rujuk, kembali menuhankan Fir'aun pun membantai seluruh tukang-tukang sihir ini. Ini yang menarik kata-kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirul Azim Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Abbas? Lihat para tukang sihir itu. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat katanya, saharatun fajara. Tapi lihat di sore hari mereka lah syuhadaun barara, menjadi orang-orang yang mati syahid karena dibantai Fir'aun. Kalimat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lihat mereka tukang sihir Fir'aun itu di pagi hari saharatun fajara, tukang sihir yang jahat. Tapi lihat di sore hari mereka menjadi syuhadaul barara, syuhada yang baik. Kemana arah syuhada di akhirat? Surga. Syahidnya di sini apa? Lihat bagaimana sifat al-afu, Allah memaafkan. Padahal tukang sihir ini tidak pernah melakukan kebaikan, semua hari-harinya kesyirikan. Tapi dia hanya melakukan sujud satu kali kepada Allah kemudian dibantai. Tiba-tiba Allah maafkan semua kesalahan ketika mereka jadi tukang sihir. Allah masukkan ke surga kan? Itulah sifat al-afu namanya. Bagaimana Allah itu memaafkan kesalahan hamba-hambanya sedemikian dalam. Dan banyak lagi lah kalau kita contohkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Innahu huwal ghafurur rahim." Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa, mau dosa kecil, mau dosa besar, hatta sampai ke tahap syirik sekalipun. Ya, sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di sini pengarang hafizahullah taala membawakan sebuah hadis qudsi yang luar biasa. Apa kata Allah dalam hadis qudsi di sini? Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibna Adam, law balagat dunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sungguh jika engkau berdosa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dirimu bagaimanapun dosamu dan aku tidak peduli. Lihat kalimat, seberapapun dosamu, kalau kau datang meminta ampun, ku maafkan dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu. Ini sifat al-afu namanya. Ya. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke atas langit sekalipun, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni dirimu dan aku tidak peduli. Bayangkan dosa setinggi langit itu dosa kayak apa? Ya. Berarti semua dosa sudah dilakukan dia kan. Tapi kalau dia datang kepada Allah, yakini Allah itu al-afu, Maha Pemaaf. Makanya Allah mengatakan, aku tidak akan peduli dengan dosamu kalau engkau minta maaf. Dan ini yang luar biasa yang terakhir, seandainya dirimu datang kepadaku dengan membawa kesalahan sebesar bumi sekalipun, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sebesar bumi pula. Syaratnya jangan menyekutukan Allah. Jadi kalau seandainya orang meninggal dunia, dia tidak bertobat dari dosa-dosanya, tapi dia tidak membawa dosa syirik. Ya mungkin dia kehidupannya dia sholat tapi juga berzina, sholat tapi juga berjudi, sholat tapi minum khamar, sholat tapi juga melakukan banyak maksiat. Ya manusia itu kan ada kekurangannya, ikhwan. Tidak ada manusia itu sempurna. Pasti manusia itu satu sisi beribadah, sisi lain dia bermaksiat. Tidak mungkin manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna sama sekali. Ya. Tetapi asal kita datang menghadap Allah saat kematian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kita membawa panji-panji tauhid la ilaha illallah, maka kita masih ada harapan al-afu dari Allah. Ingat hadis Bitokoh, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang laki-laki dengan membawa 99 catatan amalannya.
Kemudian Allah katakan, bentangkan satu catatanmu. Dibentangkan satu catatannya, rupanya sejauh mata memandang semua dosa dia tuh. Itu baru satu catatan, belum 98-nya dibongkar kan. Itu dia sudah down duluan. Kenapa? Satu catatan saja sudah menghancurkan dia karena semua kesalahannya tuh. Akhirnya Allah mengatakan, coba cek lagi itu, apakah ada catatan yang salah katanya. Dia mengatakan, tidak ya Rabb, ini semua saya benar. Coba cek lagi, apakah malaikat pencatat itu salah catat katanya. Enggak ya Rabb, benar semua ini saya. Nah, ini salah satu pendalilan para ulama di antara khususnya hisab. Kekhususan hisab adalah Allah berikan memori kepada kita sehingga kita punya ingatan yang tajam, mampu mengingat dari mulai akil balik sampai meninggal. Supaya apa? Disesuaikan catatannya dengan hafalan kita. Kalau di dunia, ya kita lemot memori kita. Sakomlut-komlutnya orang bentar aja lemot, pasti lupa kan begitu. Kalau di akhirat tidak ada, karena Allah kembalikan memorinya. Untuk apa? Disesuaikan dengan catatannya masalahnya, supaya jangan ada yang diingkari di situ. Akhirnya setelah yakin itu semua catatannya, Allah mengatakan, alakah hasanah? Oke, dengan kau tahu satu catatan yang sejauh mata memandang semua kesalahanmu itu, punya enggak kau kebaikan yang bisa menandingi catatan ini katanya. Dia mengatakan, ya Rabb, seandainya aku punya kebaikan katanya, apalah arti kebaikanku dengan catatan ini semua katanya. Dia sudah ngedon duluan. Ya. Akhirnya kemudian dia pun sudah hampir melangkah ke neraka. Allah panggil dan mengatakan, demi Allah wahai fulan, engkau memiliki satu kebaikan. Dikeluarkanlah satu kartu sakti itu, tulisan la ilaha illallah. Tapi hamba ini tidak percaya juga. Akhirnya Allah datangkan timbangan, kemudian yang 99 catatan diletakkan di satu neraca, kemudian la ilaha illallah diletakkan di neraca satunya. Lihat bahasa hadis, tosat bihinna la ilaha illallah. Kalimat tosat itu artinya la ilaha illallah menjadi melesat ke atas. Karena inilah perbedaan timbangan dunia dengan akhirat. Kalau timbangan dunia kalau berat ke bawah, kalau timbangan akhirat kalau berat ke atas. Ya, tosat bihinna la ilaha illallah. Rupanya la ilaha illallah lebih berat dibandingkan 99 catatan keburukannya. Itulah bentuk al-afu namanya. Allah itu memaafkan hamba-hambanya selama kita datang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan di antara bentuk ampunannya adalah bahwa kebaikan dan amal saleh dapat menggugurkan kejelekan dan kesalahan. Ini sifat al-afu juga. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa. Dan ini sifat al-afu dari Allah. Semata-mata pamannya hari ini kita melakukan dosa, di hari yang sama kita melakukan amal soleh, maka amal soleh ini cukup menghapuskan dosa yang baru dia kerjakan. Contoh satu hadis, ada anak muda di zaman Nabi. Anak muda ini berkhalwat dengan seorang gadis. Dia tidak berzina dengan zina besar, tidak. Dia hanya berkhalwat, dia pegang-pegang, cium-cium, wajarlah anak muda. Tapi di mata para sahabat, walaupun dia tidak berzina besar, itu sudah dianggap dosa besar, berkhalwat itu. Sehingga dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasul, fa'altu dzamban aziman, aku sudah melakukan dosa besar ya Rasulullah. Bagaimana caranya aku minta ampun kepada Allah, katanya. Kemudian dia menceritakan dosanya, dia berkhalwat dengan seorang gadis. Maka Rasul mengatakan, hal shallaital asra jamaah, apakah engkau tadi waktu aku salat asar kau ikut jamaah? Maka laki-laki ini mengatakan, ya, aku ikut jamaah di belakang wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, idhab faqad ghafarallahu lak, pergi, dengan semata-mata kau salat jamaah tadi, Allah sudah ampuni dosa khalwatmu, katanya. Lihat bagaimana sifat al-afu di sini. Sama juga dengan seorang laki-laki, seorang kakek yang usianya sudah hampir 100 tahun lebih, di mana semua dosa dilakukan dia. Karena dia orang kafir, semua dosa dilakukan dia. Dia datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Muhammad, afidinika minat taubah, apakah dalam agamamu ada tobat orang sepertiku, katanya. Kata Rasul, ya. Tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bersaksilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, aku adalah utusan Allah. Kata kakek ini, cukup dengan itu. Kata Rasul, cukup dengan itu. Langsung dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Ketika kakek ini mengatakan dua kalimat syahadat, Rasul langsung bertakbir dan Allah mengatakan, Allahu akbar, qad baddalallahu as-sayyi'ahu hasanat, katanya. Allahu akbar, Allah sudah menggantikan kesalahan-kesalahan dia dengan kebaikan, katanya. Hanya semata-mata masuk Islam, semua kesalahan sebelum Islam gugur. Itulah sifat al-afu namanya. Allah itu zat yang maha pemaaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat setelahnya juga bicara soal ampunan. Tapi untuk sifat al-ghafur insyaallah kita ulas minggu depan saja. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan tentang
sifat al-afu, zat yang maha memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa